Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi bab integral, yaitu sampai pada integral dengan substitusi. Silahkan buka modul halaman 63 dan simak penjelasan pada video ini. Integral substitusi digunakan jika fungsi dalam integral berupa perkalian fungsi yang susah untuk dioperasikan atau disederhanakan, serta dalam perkalian, satu fungsi merupakan turunan dari fungsi lainnya. Perhatikan formula atau rumus dari integral dengan substitusi ini, bahwa diperlihatkan perkalian fungsi gx dengan g aksen x atau turunan dari gx. Ada dua langkah dalam menyelesaikan integral substitusi. Langkah yang pertama adalah memilih fungsi yang dapat dimisalkan ke dalam U. Dan langkah yang kedua, menentukan nilai du yang didapat dari g aksen x dikali dx. Untuk memahami integral dengan substitusi, langsung saja kita pada contoh. Masih pada halaman 63. Tentukan integral-integral berikut dengan integral substitusi. Perhatikan untuk soal A, B, C ini merupakan integral tak tentu, dan untuk soal yang D, E merupakan integral tentu dengan batas-batasnya dapat kalian lihat. Mari disimak penjelasan soal-soal tersebut. Untuk soal yang pertama yaitu soal A, integral dari 4 dibagi 4x plus 5 dipangkatkan 6. Dapat dilihat bahwa 4 dibagi 4x plus 5 pangkat 6 ini susah untuk disederhanakan. Dengan demikian, langkah pertama adalah kita substitusikan atau kita misalkan salah satu ke dalam U, yaitu kita misalkan 4x plus 5 ke dalam U. Kemudian kita tentukan turunan dari 4x plus 5 atau du per dx sama dengan 4. Perhatikan turunan dari 4x plus 5 adalah 4. Selanjutnya du per dx sama dengan 4 ini kita rubah agar menjadi dx sama dengan. Perhatikan ilustrasinya, yaitu dx sama dengan du per 4. Dengan demikian, integral dari 4 per 4x plus 5 dipangkatkan 6 menjadi integral 4 dibagi u pangkat 6 dengan dx-nya adalah du per 4. Bisa dilihat di sini ada 4 sebagai pembilang dan di sini ada 4 sebagai penyebut, maka bisa kita coret. Sehingga menjadi integral u pangkat negatif 6 du. Perhatikan, variabel fungsi dengan variabel pada integrator harus sama. Di sini u, maka di sini harus du. Kita lanjutkan, integral dari u pangkat negatif 6 adalah u pangkat negatif 5 dengan koefisien 1 per negatif 5 plus c. 1 per negatif 5 sama dengan negatif 1 per 5. Dan u pangkat negatif 5, u-nya kita kembalikan menjadi 4x plus 5 dipangkatkan negatif 5 plus c. Jadi integral dari 4 dibagi 4x plus 5 dipangkatkan 6 adalah negatif 1/5 4x plus 5 dipangkatkan negatif 5 plus c. Atau dapat dirubah fungsi ini ditaruh sebagai penyebut. Kita lanjutkan soal yang kedua yaitu B. Integral dari x min 3 dikali dengan x kuadrat min 6x plus 1 dipangkatkan 6. Kalau kita lihat, kedua fungsi ini juga susah untuk dioperasikan atau disederhanakan. Dengan demikian, kita langsung saja misalkan, yaitu misalkan x kuadrat min 6x plus 1 ini ke dalam U. Dan selanjutnya kita cari turunan dari x kuadrat min 6x plus 1 ini,
yaitu du per dx sama dengan 2x min 6. Perhatikan turunannya. Selanjutnya kita rubah du per dx ini menjadi dx sama dengan, perhatikan ilustrasinya, dx sama dengan du dibagi 2x min 6 atau sama dengan du dibagi 2 dikalikan x min 3. 2x min 6 ini kita rubah menjadi bentuk perkalian distributif 2 dikali x min 3. Dengan demikian integral x min 3 dikalikan dengan x kuadrat min 6x plus 1 dipangkatkan 6 dapat kita rubah menjadi integral dari x min 3 dikalikan dengan u pangkat 6. Kemudian dx nya ini kita rubah menjadi du per 2 kali x min 3. Bisa kita lihat di sini ada x min 3 pada pembilang, kemudian ada x min 3 pada penyebut. Dapat kita coret sehingga menjadi ini 2 di bawah, maka setengah integral u pangkat 6 du. Integrator sudah sesuai dengan variabel fungsi. Maka integral dari u pangkat 6 ini adalah u pangkat 7 dengan koefisien 1 per 7 plus c. Setengah atau 1 per 2 dikali dengan 1 per 7 sama dengan 1 per 14. Kemudian u nya kita kembalikan menjadi x kuadrat min 6x plus 1 dipangkatkan 7 plus c. Maka integral dari x min 3 x kuadrat min 6x plus 1 dipangkatkan 6 sama dengan 1 per 14 x kuadrat min 6x plus 1 dipangkatkan 7 plus c. Perhatikan dengan baik. Kemudian yang 3c, integral dari 3x min 7 dikalikan dengan akar 3 per 2x kuadrat min 7x plus 10. Sudah dapat kita tentukan mana yang akan dimisalkan, yaitu tentunya fungsi yang lebih rumit yang dimisalkan, yaitu 3 per 2x kuadrat min 7x plus 10 ini kita misalkan ke dalam u, sehingga menjadi integral 3x min 7 dikali dengan u pangkat setengah. Akar ini pangkat setengah. Kemudian ini coba saya tanpa permisalan. Kalau kita lihat di sini du per turunan dari 3 per 2x kuadrat min 7x plus 10 adalah 3x min 7. Dengan langkah yang sama, maka 3x min 7 ini pada pembilang kita coret pada 3x min 7 ini di penyebut. Sehingga hanya tersisa integral u pangkat setengah du. Integral u pangkat setengah sama dengan u pangkat 3 per 2 dengan koefisien 2 per 3 plus c. Sehingga integral dari 3x min 7 akar 3 per 2x kuadrat min 7x plus 10 ini menjadi 2 per 3 kali 3 per 2x kuadrat min 7x plus 10 dipangkatkan 3 per 2 kemudian ditambah c. Perhatikan untuk soal yang c ini tanpa permisalan seperti soal sebelumnya. Kemudian soal yang d ini merupakan integral tentu, yaitu integral tentu dari x dikali akar dari x kuadrat plus 9 dengan batas negatif 2 sampai 3. Maka yang kita misalkan adalah x kuadrat plus 9, sehingga menjadi integral x dikali u pangkat setengah, karena ini akar, dengan dx nya kita rubah menjadi du per turunan dari x kuadrat plus 9 adalah 2x. Kemudian kita coret x pada pembilang ini dengan x pada penyebut ini. Maka selanjutnya menjadi setengah dari integral tentu u pangkat setengah dengan batas negatif 2 sampai 3. Integral dari u setengah adalah u pangkat 3 per 2 dengan koefisien 2 per 3
Kemudian dengan batas negatif 2 sampai 3. Perhatikan dengan baik. Selanjutnya, kita masukkan nilai-nilai batas tersebut ke dalam tiap-tiap variabel. Dengan koefisiennya kita keluarkan, kemudian dikalikan dengan koefisien setengah ini. U adalah x kuadrat plus 9. Maka di dalam ini memuat x plus 9 dipangkatkan 3/2. Karena pangkatnya sudah menjadi 3/2. Maka di sini adalah batas atas, yaitu 3. Dan di sini adalah batas bawah, yaitu negatif 2. Selanjutnya setengah dikali 2/3, yaitu kita coret dua pembilang ini dengan dua penyebut ini sehingga menjadi 1/3. Dan selanjutnya kita hitung 3 plus 9 yaitu 12. 12 pangkat 3/2 itu hasilnya berupa desimal. Maka untuk lebih memudahkan kita tulis saja 12 akar 12. Dan di sini negatif 2 plus 9 hasilnya 7. 7 pangkat 3/2 pun agar lebih memudahkan kita tulis saja 7 akar 7. Jadi bilangan yang dipangkatkan 3/2 itu adalah bilangan itu sendiri dikalikan dengan akar pangkat 2-nya bilangan itu, yaitu 12 pangkat 1 dan 12 pangkat setengah atau akar 12. Begitu juga dengan yang 7. Dan bentuk ini merupakan bentuk yang paling sederhana tanpa kita menghitung akar 12 dan akar 7-nya. Maka integral tentu dari x dikalikan dengan akar x kuadrat plus 9 dengan batas negatif 2 sampai 3 sama dengan 1/3 dikali dengan 12 akar 12 dikurang 7 akar 7. Kemudian soal yang kelima yaitu E. Integral dari x plus 1 dikalikan dengan x kuadrat plus 2x plus 6 dipangkatkan 3. Kalau kita lihat tentunya yang dimisalkan ke dalam U adalah x kuadrat plus 2x plus 6 ini. Sehingga menjadi integral tentu dari x plus 1 dikalikan dengan U pangkat 3. Dan dx-nya menjadi du per turunan dari x kuadrat plus 2x plus 6 adalah 2x plus 2, atau kita langsung tulis saja 2 dikali x plus 1, sehingga x plus 1 ini dapat kita coret. Maka menjadi setengah integral tentu dari U pangkat 3 dengan batas negatif 2 sampai 5. Maka sama dengan setengah dari integral U pangkat 3 adalah U pangkat 4 dengan koefisien 1/4 dan dengan batas negatif 2 sampai 5. Koefisien ini kita keluarkan dikali dengan setengah sehingga menjadi 1/8. Kemudian kita masukkan batas-batas tersebut ke dalam tiap-tiap variabel bahwa U ini adalah x kuadrat plus 2x plus 6. Maka di sini menyesuaikan dengan fungsi awal. Kita masukkan batas atas yaitu 5. Kemudian batas bawah di sini negatif 2. 5 kuadrat 25 ditambah 2 kali 5 10 ditambah 6. 25 ditambah 10 ditambah 6 adalah 41. 41 dipangkatkan 4 sama dengan 2.825.761. Kemudian negatif 2 dipangkatkan 2, 4. 2 kali negatif 2 min 4. 4 min 4 0. 0 ditambah 6. 6 dipangkatkan 4 1296. Silakan kalian cari hasil dari pengurangan ini kemudian dibagi dengan 8. Jika hasilnya berupa bilangan bulat maka tulis saja, namun jika hasilnya berupa desimal maka tuliskan saja dalam bentuk pecahan biasa. Dan untuk lebih memahami silahkan kerjakan latihan 4 pada halaman 64. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.